IFGF Medan. Shalom. How are you all? Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, ada beberapa poin pengumuman yang mau saya sampaikan ya teman-teman. Yang pertama, besok hari Minggu jam 10 pagi kita akan mengadakan ibadah online service yang bisa diakses melalui channel YouTube IFGF Medan. So teman-teman jangan sampai telat besok jam 10 pagi. Kemudian doa malam akan kita laksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam yang bisa teman-teman akses melalui Zoom. Nah, linknya akan dikirimkan oleh admin pada hari Selasa nanti di grup WhatsApp IFGF Medan. iCare juga akan kita lakukan setiap minggu. Nah, bagi teman-teman yang belum tergabung nih di dalam komunitas iCare, teman-teman boleh hubungin contact person yang tertera di layar teman masing-masing. Kemudian persembahan umum dan juga persembahan persepuluhan bisa teman-teman transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman masing-masing. Dan yang terakhir nih, ibadah TYC yang seperti yang kita laksanakan pada hari ini akan berjalan setiap hari Sabtu jam 6 sore yang bisa teman-teman akses melalui channel YouTube IFGF Medan. So jangan sampai lupa. Amin. Sebelum kita menaikkan pujian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan, buat kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kami masih boleh berkumpul meskipun secara online, tapi kami percaya hati kami boleh connect satu sama lain Bapak untuk menaikkan pujian bagimu, untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya meskipun kami tidak berkumpul satu sama lain secara fisikal, tapi kami percaya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada pada sore hari ini, kami tetap percaya kami boleh ngalamin keintiman dengan Tuhan, kami boleh ngalamin penyembahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, dan hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, TYC berikan sorak untuk Tuhan kita lebih lagi. Mari kita puji Tuhan kita. Yes. Bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan TYC. Come on. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Mari sama-sama katakan. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Sama-sama katakan. Di tempat ini. Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semuanya. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Mari bawa pujianmu, pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu, oh, salibmu selamatkanku,
memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau yang terbaik di dalam hidupku. Mataku selalu memandang wajah-Mu. Yes. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagi-Mu, karena-Mu ku ada, karena-Mu ku kuat, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Katakan, Kau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terbaik di dalam hidupku. Oh, mataku memandang-Mu, mataku selalu memandang wajah-Mu. Yesus. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagi-Mu, karena-Mu ku ada, karena-Mu ku kuat, tiada seperti-Mu. Terdustakan hidupku, ku percaya padamu, karena-Mu ku ada, karena-Mu ku kuat, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Kami sembah, Thank kami you. tinggikan. Angkat suaramu, katakan. Yes, Lord.
Kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber kekuatan. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jika kami hari ini masih boleh berdiri pada sore hari, masih boleh berfellowship, masih boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu adalah karena kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah boleh kami terima di sepanjang hidup kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Anak-anak muda-Mu yang ada di tempat ini bersyukur Bapa. Punya Allah yang menjadi pelindung kami dan menjadi penolong kami. Jika sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari. Hamba-Mu terbatas Bapak. Urapi hamba. Urapi juga anak-anak muda-Mu yang hari ini dan sore hari ini boleh mengikuti program ibadah TYC AFCF Medan ini. Sehingga kami boleh memperoleh pengertian-pengertian baru. Dan menjadi bekal kami untuk boleh melakukan banyak hal-hal dahsyat dan menjadi dampak baik bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua anak-anak muda yang siap untuk diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita naikkan, kita nyatakan deklarasi iman kita. Bagi anak-anak muda yang punya e-Bible ataupun Alkitab, silakan angkat di tangan kanannya. Mari bersama-sama kita nyatakan. Kita deklarasikan iman kita. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater destiny. Beri kemuliaan buat Allah kita. Lebih dahsyat lagi. Woo! Oke, shalom anak-anak muda yang dahsyat. Luar biasa ya. Semuanya diberkati pada sore hari ini, amin. Ada amin? Dahsyat ya. Oke. Saya kalau berada di tengah-tengah anak muda itu rasanya terus excited. Ya. Sangat senang, sangat wah, rasanya kembali sangat-sangat muda gitu. Ya. Oke guys, sore hari ini saya ingin kita sama-sama diskusi soal, tentu saja kita semua udah tahu ya, kalian semua sudah tahu bahwa tema gereja kita sepanjang tahun 2021 adalah Greater Destiny. Jadi Greater Destiny ini adalah seri terakhir Greater dalam tema gereja kita AFCF. Dimulai dari 2018 Greater Devotion, pengabdian yang lebih besar, pengabdian yang dahsyat. Masuk ke 2019 Greater Promise,
janji-janji yang dahsyat dari Tuhan. Di tahun 2020, tahun lalu, tema gereja kita Greater Blessing. Berkat, berkat yang dahsyat. Dan tahun ini, seri Greater yang terakhir. Greater Destiny. Tujuan Allah yang dahsyat. Gereja kita, guys, teman-teman, anak-anak muda, ingin mengajarkan tentu kepada kita semua bahwa untuk bisa masuk dan memahami apa yang menjadi destiny-nya Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita harus paham dulu berkat-berkatnya, kemudian janji-janjinya, dan tentu harus diawali dengan adanya pengabdian kita yang lebih besar kepada Tuhan, devotion kita. Ini adalah sungguh tema yang dahsyat, teman-teman, anak-anak muda yang saya kasihi. So, seperti biasa, sepanjang tahun Greater Destiny, kita punya subtema. Gereja kita selalu punya subtema 2 bulanan. Dan untuk subtema 2 bulanan kita yang pertama ini, yaitu Januari dan Februari, adalah Chosen and Destined. Dipilih dan ditetapkan. Wah, dahsyat. Dipilih dan ditetapkan. Anak-anak muda. Jadi, oke, hari ini kita mau belajar ya. Dan sepanjang tahun ini, Greater Destiny ini kita akan belajar selalu dari kitab 1 Petrus dan 2 Petrus. Kitab 1 Petrus dan 2 Petrus. Oke guys, hari ini saya akan, sore ini ya, kita akan belajar Chosen and Destined. Ini adalah minggu terakhir. Ya, minggu terakhir di bulan Februari. Jadi minggu depan masuk bulan Maret, kita sudah masuk ke subtema yang baru. Imamat yang rajani. So ini adalah minggu terakhir. Oke, saya akan coba untuk boleh menyampaikan, mencoba mengajarkan subtema kita ini relate kepada apa yang menjadi firman Tuhan. Chosen and destined. Dipilih dan ditetapkan. Oke, guys. Di kehidupan kita tahu tadi kan bahwa Greater Destiny ini adalah tujuan Tuhan. Ya, Greater Destiny, tujuan Tuhan yang dahsyat. Terus terang saja, mungkin banyak di antara kita yang belum terlalu paham. Apa sih yang menjadi tujuan Tuhan? Jangan-jangan kamu, ya sebagian dari kamu ini belum tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi guys, sore hari ini kamu mesti tahu bahwa tujuan Tuhan di dalam hidup kita adalah anak-anaknya, orang-orang percaya. Jadi dia ingin kembali, mengumpulkan kembali, ya, kemudian memilih semua anak-anaknya yang percaya ini, memilih anak-anaknya melalui apa? Melalui karya penebusan Yesus Kristus, ya. Jadi dia ingin menjadikan kita kembali sebagai anak-anaknya. Menjadikan kita kembali sebagai anak-anaknya. Kita tahu bersama kenapa menjadikan kita kembali. Karena sebelumnya kita sudah penuh dengan dosa. Dalam sermon saya beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan. Bahwa kalau Adam gak dosa dan Hawa gak dosa, maka kita gak ada. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ini juga bagian dari skenario Allah, maka semua kita kehilangan kemuliaannya. Kita sudah berdosa, sehingga hubungan kita dengan Allah kita yang kudus itu sudah gak ada lagi. Manusia kehilangan kemuliaan. Sehingga Tuhan menetapkan tujuannya, Allah menetapkan tujuannya. Dia ingin kembali, ya, menjadikan kita semua sebagai anak-anaknya kembali. Lewat apa? Lewat karya keselamatan. Ya, karya pengorbanan daripada Yesus Kristus di kayu salib. Nah, oleh sebab itu, ketika kita paham untuk bisa masuk dan untuk bisa ikut di dalam tujuannya Tuhan tadi, guys, agar kita bisa kembali menjadi anak-anak Tuhan. Nah, inilah subtema kita.
Kita harus dipilih dan ditetapkan lebih dulu oleh Tuhan. Ingat ya, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kamu tidak punya kemampuan, kita semua, kamu dan saya, kita nggak punya kemampuan untuk bisa menjadi terpilih. Kita nggak bisa untuk kita yang memilih. Itu kenapa subtema kita adalah chosen and destined. Kita dipilih dan ditetapkan. Nah, orang-orang, anak-anaknya yang dipilih dan ditetapkan ini, tentu ini adalah orang-orang istimewa. Orang-orang VIP, very important person. Kenapa? Dia dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk bisa ikut dan masuk ke dalam tujuan Tuhan. Yaitu menjadikan kita kembali sebagai anak-anaknya. Dipilih dan ditetapkan. Nah, oleh sebab itu, yang pertama sekali ada dua hal yang ingin saya sampaikan sore hari ini, teman-teman anak-anak muda yang saya kasihi. Tadi saya udah mention di awal, bahwa ternyata kalau kita, kamu dan saya, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan pada hari ini, untuk bisa ikut dan masuk dalam tujuan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang VIP. Kita punya VIP pass. Kita punya jalur atau kartu VIP. Kalau guys, dalam kehidupan sehari-hari kalau kamu punya kartu VIP, kamu bisa bebas masuk. Kamu punya tempat khusus. Kamu punya jalur khusus untuk masuk. Coba kalau kita pengen nonton konser misalnya. Konser whatever, apa saja konser. Ketika kita punya VIP pass, guys, kamu boleh masuk ke dalam jalur khusus. Tidak perlu berdesak-desakan. Nah, saya ingin menyampaikan dan mengajarkan sore hari ini. Kalau kita memiliki VIP pass, kalau kita punya kartu VIP, karena kita chosen and destined, kita udah dipilih dan ditetapkan. Apa yang harus kita pahami dari sini anak-anak muda? Yuk, untuk yang pertama, bagian pertama ini, orang-orang VIP ini, VIP pass yang memiliki kartu VIP, yuk kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Yuk saya bacakan juga buat Anda ya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Melahirkan kita kembali, penciptaan baru, diciptakan kembali sehingga lahir baru. Ya, kepada satu hidup yang penuh. Sejak kita lahir baru, sejak kita diciptakan kembali, sejak kita menerima keselamatan, maka sejak itu kita punya pengharapan. What kind of pengharapan? Pengharapan seperti apa? Pengharapan akan kehidupan yang kekal, keselamatan. Itu pengharapan kita, anak-anak muda. So, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. It's talking about keselamatan. Ya, warisan kekal. Yaitu kamu, kita semua, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Anak-anak muda yang saya kasihi, dari 1 Petrus 1 ayat 5 ini, ada 3 hal yang bisa kita pahami bersama. Yang pertama,
Di sini dikatakan bahwa di ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa? Bahwa kita ini sudah dipilih sejak semula. Sejak kita masih di dalam kandungan, masih di dalam rahim ibu kita. Allah udah pilih kita. Memang kita tahu bahwa Allah pengennya semua kita selamat. Allah maunya kita semua selamat. Tapi kemudian Allah tahu bahwa tak akan semua orang meresponi panggilannya. Saya pernah jelaskan sebelumnya Matius 22 ayat 1 sampai 14. Ada 3 kelompok orang yang dipanggil. Matius 22 ayat 1 sampai 14 bicara tentang perjamuan kawin. Ya, raja mengadakan perjamuan kawin. Kelompok pertama dipanggil, dikasih undangan, diundang secara khusus, nggak mau respon. Mereka acuh. Karena acuh, raja kirim utusan. Undang lagi, bahkan utusannya dibunuh. Siapa mereka ini? Israel. Yang kedua, dipanggil, tapi berespon. Dia respon. Tapi kemudian di sana dikatakan bahwa ya itu tadi ya, undangannya karena gratis dia anggap remeh, dia sepele. Apa tindakan sepelenya? Tidak datang dengan pakaian pesta. Guys, padahal yang undang raja, undangannya gratis, yang undang raja. Tetap aja kita harus datang dengan sikap tunduk dan hormat. Ada protokoler di sana, namanya yang undang raja. Coba kalau kamu datang dipanggil Pak Presiden Jokowi hari ini, kemudian kamu datang dengan sendal jepit, kamu datang dengan pakaian biasa, percaya deh. Jangankan ketemu Pak Jokowi, sampai di depan pintu pengawalan, kamu sudah tidak diizinkan untuk masuk. Sikap tunduk dan hormat diperlukan. That's why di dalam kelompok kedua ini Alkitab mengatakan, Matius 22 tadi mengatakan bahwa mereka datang tidak dengan pakaian pesta. Nah yang ketiga, diundang, dipanggil, tapi kemudian berespon. Mereka datang dengan pakaian pesta. Mereka datang dengan sikap tunduk dan hormat. Bukankah ini nanti yang pada akhirnya akan ikut dalam perjamuan kawin anak domba? Oke ya guys, nah itu dulu ya. Jadi kita ini udah dipilih dari semula. Oke, nah yang kedua yang harus kita pahami dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Kita ditetapkan katanya untuk menerima warisan yang kekal. Ayat 4 itu. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang keempat ini bicara tentang warisan yang kekal. Apa warisan yang kekal? Keselamatan. Tuhan kasih kita warisan yang kekal. Yang tidak akan pernah layu, tidak akan pernah ngengat. Keselamatan. Kalau di dunia, ayah tercinta kita dan ibu kita meninggalkan warisan dalam bentuk fisik. Rumah, mobil, tanah dan sebagainya. Kamu bisa berantem, kemudian kamu punya duit bisa dijual, habis. Tapi Bapa kita yang dahsyat itu memberikan warisan yang tidak pernah habis dan hilang. Yaitu keselamatan. Itu yang kedua yang harus kita pahami dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5 anak-anak muda. Kemudian yang ketiga, kita ditetapkan untuk menerima kuasa di ayat yang kelima. Ya, ditetapkan menerima kuasa. Dipilih, ditetapkan untuk selamat, menerima keselamatan. Dan yang kedua ditetapkan untuk menerima kuasa. Ya, ayat kelima dikatakan di sana bahwa kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Jadi sebagai orang-orang VIP, orang-orang yang punya VIP pass, ya, kalau kamu memang adalah orang percaya yang sudah mengambil komitmen untuk mau ikut Yesus, menyerahkan dirimu untuk dibaptis, kemudian juga lahir baru, menjadi ciptaan baru, guys, maka kamu akan menerima kuasa. Jelas dikatakan di sini, kamu akan menerima kuasa dalam 1 Petrus. Karena apa? Kita akan dipelihara oleh kekuatan Allah. Karena iman kita. So dari 1 Petrus 1 sampai dengan 5, kita bisa simpulkan bahwa kita terpilih karena apa? Ya,
Allah sudah skenariokan, kita sudah dipilih dari awal, kemudian dipanggil, setelah dipanggil kita meresponi panggilan ini dengan benar, maka kita menjadi orang-orang yang terpilih, dibenarkan. Ya guys, Anda dan saya ketika mengambil komitmen ini, maka kita menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dibenarkan. Nah, bukankah ketika kita menjadi orang-orang yang terpilih, maka kita akan menerima warisan yang kekal? Bukankah kita akan menerima kuasa dari Allah Bapa kita yang memelihara kita? Oleh sebab itu, karena kita sudah dipilih sebagai bukti, bukankah sebaiknya dan sepantasnya kita harus taat dan setia? Bukankah kita harus taat dan setia sebagai bukti bahwa kita menghargai dan mengasihi si pemberi keselamatan tadi, yang memberikan kita tadi menjadi orang-orang yang terpilih. Nah, pertanyaannya mungkin anak-anak muda, mengapa kita perlu taat dan setia? Mengapa kita perlu taat dan setia? Tadi saya sudah mention di awal, tapi saya akan jabarkan lebih rinci lagi sedikit untuk kalian semua. Mengapa kita perlu taat dan setia? Yang pertama, kita perlu taat dan setia karena kita perlu untuk memurnikan iman kita. Karena lewat ketaatan dan lewat kesetiaan, itulah yang bisa membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan. Sesuatu yang murni itu bicara tentang proses yang berlangsung panjang dan tidak instan. Ketaatan bicara tentang proses yang panjang yang dilakukan hari demi hari, demi hari, demi hari. Demikian juga dengan kesetiaan, guys. Kesetiaan gak bisa terjadi dalam 1-2 hari. Tapi kesetiaan itu adalah sebuah proses yang terjadi hari demi hari. Ada satu proses yang panjang di sana. Itu kenapa kemurnian bicara tentang proses yang panjang tadi. Percayalah, ketika ada seseorang, ya kalau ada wanita di tempat ini, anak-anak muda. Ada seorang pria yang baru berkenalan dengan kamu 2 hari. Dan kemudian dia mulai menyatakan, aku jatuh cinta kepadamu. Percaya, itu bukan cinta. Setuju ya? Itu adalah nafsu. 2 hari. Kemudian dia bisa menyatakan cinta kepada Anda. Nggak bisa. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kesetiaan dan ketaatan itu bicara tentang kemurnian. Kemudian, kenapa kita harus taat dan setia? Yang kedua, untuk menghasilkan iman yang teruji. Iman ini sama ya teman-teman, kayak emas. Gimana caranya menguji emas? Emas semakin dibakar, dia semakin murni. Benar? Semakin emas dibakar, dia semakin murni. Iman juga demikian. Harusnya iman semakin dibakar. Kalau emas dibakar pakai api. Kalau iman dibakar pakai apa? Pakai pencobaan. Pakai kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, guys. Supaya apa? Kalau lewat pencobaan yang Tuhan izinkan, kesukaran yang Tuhan izinkan, kemudian kita bisa melewatinya dengan baik, tetap bersyukur, maka ini yang disebut dengan kemurnian tadi. Iman kita menjadi iman yang tahan uji, iman yang teruji. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir guys. Kesetiaan, taat dan setia. Itu perlu kita lakukan agar kita memahami tujuan yang sejati. Anak-anak muda harus paham apa tujuan yang sejati tadi. Ya, kita tetap berjuang dalam segala situasi. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Bisa berjuang sendiri, bisa bersama-sama. Nah, tapi yang harus kita percaya adalah mengasihinya meski belum melihatnya. Kemudian percaya meski belum melihatnya. Itu adalah sesuatu yang
Itu yang menjadi tujuan sejati dalam iman kita. Iman harus bicara tentang percaya walaupun belum melihat. Percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka dikatakan adalah ketika tak ada lagi dasar untuk berharap. Ya, ketika kita melihat gak ada lagi dasar untuk berharap. Sekecil apapun peluang itu gak ada. Tapi kita tetap percaya bahwa pertolongan, bahwa janji Tuhan akan Dia genapi dalam hidup kita. That's called faith. Itu iman. Jadi iman kita harus pahami dulu tujuan sejati. Kita harus terus berjuang hari demi hari. Anak-anak muda. Ya, karena apa? Kita tahu tujuan iman kita itu bicara tentang keselamatan. Ya, keselamatan. Dan upah kita yang akan kita terima pada hari yang terakhir. Jadi sebagai penutup anak-anak muda, dua kata kunci penting yang kita mau belajar hari ini lewat chosen and destined adalah ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, bukankah ini yang akan menghasilkan iman yang mampu bertahan di dalam segala situasi dan keadaan? Oke, anak-anak muda, tetaplah terus berjuang dengan setia dan taat. Mari kita naikkan satu pujian ini bersama-sama. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Sekali lagi. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. And I will worship you, and I will worship you, and I will love you, Lord, with all my heart and with all my soul and with all my mind. And I will worship you. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami akan terus mau menyembah-Mu Tuhan. Karena kami ingin membuktikan betapa kami mengasihi Engkau. Betapa kami menghargai Engkau sebagai pribadi yang telah memilih dan menetapkan kami untuk boleh memahami dan mengerti tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Bapak, kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang telah Kau pilih. Adalah orang-orang yang telah Kau tetapkan. Dan kami mau berkomitmen bersama-sama anak-anak muda yang ada di tempat ini. Kami mau terus setia, kami mau terus taat, berjuang. Sehingga pada akhirnya kami boleh memperoleh mahkota kehidupan yang Kau telah janjikan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hamba telah sampaikan firman-Mu dengan cara yang sederhana. Hamba percaya
Jika Engkau berkenan, maka program untuk anak-anak muda ini boleh menjadi alat untuk bisa menjangkau banyak anak-anak muda yang di luar sana, yang belum meresponi panggilan-Mu Bapa. Biarkan kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh terus masuk ke dalam terang Tuhan yang Kau janjikan. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita anak-anak muda yang diberkati Tuhan pada sore hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sampai berjumpa dalam program anak-anak muda minggu depan. God bless you all.